Hello, welcome to Hub Podcast. Di sini, berdebat bukan soal kepentingan, bukan juga untuk mengulik inti permasalahan. Karena informasi bukan soal kebutuhan, tetapi bagian dari kehidupan. Hai, balik lagi di Hub Podcast bersama gue Ibnu dan rekan gue Alwi. Hai Ibnu. Pada edisi podcast kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang cukup luar biasa. Kenapa luar biasa? Tahu nggak? Kenapa tuh? Kan 2 edisi sebelumnya kan batangan semua. Iya sih, batangan semua. Iya, edisi hari ini kita kedatangan narasumber yang cantik nih. Cocok nih kalau begini, demen gue. Dia seorang penyanyi solo. Wow. Penyanyi solo, bukan penyanyi Jogja loh. Oh, beda ya? Beda. Ya udah, langsung aja kita panggilkan namanya Biana. Hai semua, Ibnu, Alwi. Halo Bi. Apa kabar Bi? Baik, alhamdulillah. Kalian gimana? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Sehat ya. Ini manggilnya Bi aja ya di sini. Gimana? Bi aja. Aku emang nggak suka sih dipanggil yang lain. Semua orang manggil aku emang Bi. Kalau manggil Mbak aku marahin. Biasanya gitu. Oh, berarti Bi. Berarti nggak pakai Mbak, nggak pakai Kak. Betul. Bi aja. Kalau empok boleh? Empok juga nggak boleh. Jangan ya. Oke. Bi. Neng boleh, Neng. Oh, Canda. Neng boleh. Bi. Cerita dong sedikit tentang perjalanan karir kamu dari awal. Kenapa sih kamu bisa terjun ke dunia tarik suara? Bukan tarik tambang ya? Jadi itu aku tuh seneng banget nyanyi emang dari kecil. Aku tuh udah dari dulu tuh udah pengen banget jadi penyanyi gitu. Dari kecil tuh aku suka dengerin lagu. Aku tuh kecilannya tuh sampai punya, zaman dulu masih kaset ya. Kaset sama Walkman tuh. Aku tuh udah update lagu-lagu zamannya itu gitu. Kayak Jikustik, Salo on Seven tuh aku tuh kayak setengah fans itu. Dan hafalin lagu tuh kayak cuma dalam waktu setengah jam juga udah hafal gitu satu lagu gitu. So aku pengen gitu bisa nyanyi. Akhirnya aku belajar nyanyi terus tuh di kamar mandi. Wis. Ya kan? Di kamar mandi. Belajar sendiri berarti. Iya, aku tuh artis dari kamar mandi, beneran penyanyi kamar mandi loh awalnya. Kamar mandi sendiri kan? Iya. Bukan kamar mandi tetangga. Iya. Bukan kamar mandi umum juga. Iya. Terus? Ya udah, terus habis itu nenek aku kan emang penyanyi kan. Nenek aku tuh penyanyi keroncong gitu guys. Penyanyi keroncong. Iya, di Jogja. Terkenal. Siapa namanya? Namanya Sundari Mujono. Oh. Ada hubungan apa tuh sama Sundari Sukoco? Sahabatan mereka berdua. Oh, sahabatan ya, satu geng ya. Iya, beneran. Ya udah, terus habis itu aku sering kayak aku tuh dulu tuh udah banci tampil gitu loh. Jadi pernah nih ada acara fashion show. Aku nonton sama ibu karena pas saat itu fashion show anak-anaknya temennya ibu gitu. Jadi aku diajak gitu. Terus aku dengan PD-nya aku naik panggung dan aku ikutan fashion show. Itu kelas 2 SD atau 3 SD gitu. Emang aku tuh udah banci tampilnya parah sih. Jadi setiap kalau ada kawinan gitu pasti aku kayak mau nyanyi gitu. Kayak udah, padahal dulu suaranya masih ya gitulah. Wah. Serius. Terus habis itu aku sering nyanyi tuh di depan nenek aku dulu, sering nyanyi. Terus nenek aku bilang, nanti kamu tuh gedenya tuh pasti jadi penyanyi gitu, nerusin yang Ti katanya gitu. Oh, kayak udah diramal gitu. Iya, terus aku bilang kayak, iya mau banget aku jadi penyanyi gitu. Terus aku nyanyinya tuh bukan nyanyi lagu anak kecil, nyanyinya tuh yang bener-bener kayak Sevia gitu. Berarti lagu-lagu dewasa. Berarti estafet dari nenek ini. Gak tahu ya, mungkin ya bapak aku tuh juga lumayan sih dia bisa nyanyi gitu. Weh. Oi. Kan dia kan sama neneknya udah diramal tuh jadi penyanyi. Kalau lu diramal jadi apa, Weh? Gue dulu diramal jadi orang ganteng aja sih dulu.
Cuma Alwi ya yang ngakuin dirinya Iya, ganteng. orang ganteng nggak ada yang ngaku ganteng, lu doang nih baru. Betul. Banyak. Lu juga kalau gue lagi duduk kadang-kadang lu bilang, Pak lu ganteng juga sih Pak. Lu Ya jangan dibilang di sini juga, nanti kan orang curiga sama kita. Oh iya. Kan kalian bromance. Iya. Bromance. Tapi berarti mulai nyanyi itu umur SD kali ya, TK SD kali ya? Betul. Tapi beneran mulai nyanyinya tuh, jadi pas SMA tuh aku sempet jadi anak-anak metal gitu guys. Wih. Metal, melankolis total. Metal beneran. Oh, metal teriak-teriak beneran. Gitu. Ngeri. Ngeri ya emang. Pas SMP SMA tuh aku tuh kayak nggak mengembangkan nyanyiku gitu, kayak ya udah gitu, nggak pengen tampil, nggak pengen apa-apa gitu. Terus aku KLE kan, KLE Lenteng Agung. Los Angeles, Lembang atas. Bener Canda, ya? Los Angeles. Wih, Iya guys, aku pernah tinggal di Los Angeles 6 tahun. Iya. Itu kapan tuh SMA berarti ya? Aku pindah, enggak sih udah lulus SMA. Berarti udah sering keluar negeri ya, Bi? Biasa aja sih, emang pas saat itu kebetulan Bapak ditugasinnya di sana, jadi aku ikut. Oh, sama kayak aku. Aku biasa jalan-jalan ya ke luar negeri, ke Cimahi sama Cicalengka lah. Itu mah beda ya. Beda Pak. Iya. Beda. Terus. Ke Bekasi lah, ke Bekasi kan harus pakai Oh paspor. iya betul, ke Bekasi, Wi. Iya. Harus pakai visa loh. Anjir. Ya udah, terus habis itu pas di sana Bapak kan kebetulan kerja itu di konsulatnya Indonesia sana kan. Terus konsulat Indonesia tuh sering ngadain kayak event gitu, misalnya 17-an atau bazar gitu-gitu. Terus dipromosiin lah aku sama ibu bapakku, kayak ini bisa nyanyi loh, anakku tuh bisa nyanyi. Akhirnya aku sering nyanyi, ngisi acara tuh di kedutaan sana. Oh. Dari kecil udah seperti kayak dijual gitu ya? Mungkin bisa jadi ya, bisa. Ya kayak ini nih anakku nih gitu. Soalnya aku tuh emang sempet kayak bener-bener nggak mau gitu. Nggak mau nyanyi nggak mau pokoknya gitu-gitu loh, kayak denial gitu. Terus akhirnya karena aku makin senang nyanyi tuh kan, aku sering ngerekam lagu. Awalnya itu dari handphone tuh ngerekamnya buat SoundCloud zaman-zaman itu, ingat nggak sih? Iya, SoundCloud. Ngalamin tuh SoundCloud. Iya, terus habis itu akhirnya aku beli alat-alat rekaman komplit gitu di garasi aku. Wih, Akhirnya asik aku dong. asik banget, parah sih, kerjaan aku cuma rekaman doang tuh di garasi tuh. Tapi banyak singer yang juga bermula dari SoundCloud juga sih, banyak banget kan kayak Tapi SoundCloud aku sepi tahu. Oh, sepi. Belum diiklanin berarti. Zaman dulu mah belum ada iklan dulu. Belum, zaman dulu kayaknya aku emang nggak tahu ya, kurang menjual kali ya, aku nggak ngerti deh. Oh, jangan merendah gitu. Serius. Dulu tuh suara aku tuh masih nyempreng gitu kan, masih umur berapa ya, 18 tahun kali pas waktu itu. Tapi sekarang masih kok cempreng. Jahat abis. Jahat banget. Zaman dulu mah belum ada media ini promosi iklan gitu. Dulu masih surat kabar. Iya, YouTube juga belum kayak separah ini sih. Iya, dan bener. SoundCloud juga nggak menghasilkan uang juga kan. Iya sih, karena kan tempat jadi emang iseng-iseng komunitas. Doang. Ya udah tuh, akhirnya aku rekaman sampai ada berapa lagu, jadi lumayan lah di SoundCloud aku udah berapa lagu. Cover lagu atau? Cover lagu. Dulu belum buat lagu sih. Kamu penyanyi yang jadi role model kamu siapa? Aku suka banget sama Lana Del Rey. Itu emang, aduh, mantep banget sih itu suaranya. Itu siapa sih? Gue gak tahu lu sumpah. Masa sih? Iya. Masa lu gak tahu? Namanya kayak artis bokep, gue jadi bingung kan bayangin. Dia tuh emang suaranya emang ya biasa aja sih. Dia nyanyinya juga biasa aja, cuma aku seneng cara dia berekspresi gitu loh. Semua yang ada di pikirannya dia tuh kayak dia taruh di lagu-lagunya dia gitu. Pokoknya role model banget lah. Malah gue ngiranya di awal role model lu malah
Adele. Kalau Adele itu ntar ya, ceritanya nanti ya. Terus udah nih guys, aku udah mulai bosen kan rekaman sendiri tuh. Akhirnya pas waktu itu lagi rame tuh Smule gitu. Oh, Aplikasi Smule. Smule. Karaoke itu ya. Karaoke gitu. Akhirnya aku coba nyanyi, terus kerjaan aku kan aku nyanyi terus sampai udah kayak 2000-an recording gitu. Sampai followers aku tuh literally sekitar 16 ribuan gitu. Ini kayaknya jaksel banget nih, Wi. Literally, Wi. Oh maaf. Sorry. Iya. Followers aku 16 ribu dan di situ tuh semua tuh pasti ngomongnya Adele-nya Indonesia gitu. Itu di Smule itu ya? Iya. Berapa lagu tadi bisa diulangin? Berapa lagu kamu ngover di Smule, berapa lagu? Sekitar 1000-an deh. Pas waktu itu aku udah hapus account-nya sih. 1000-an? 1000? Iya. Itu ngover lagu apa kembalian mecin itu? Ngover. Saking nggak ada kerjaannya cuy. Jadi kerjaannya cuma nyanyi. Tapi lumayan loh, itu bisa dijadiin latihan. Maksudnya dari benar-benar suaranya nafasnya pendek atau kurang tinggi gara-gara nyanyi terus di Smule jadi tahu kayak range-nya seberapa gitu loh. Oh, jadi latihan gratis juga ya? Betul. Jadi sampai akhirnya udah Smulean. Terus aku pindah lah ke Jakarta. Aku masih sering ketemu tuh sama anak-anak Smule. Ya udah deh. Kalau sekarang juga ada kan ya? Kayak Smule gitu. Gue lupa deh namanya. Wishing apa kalau nggak salah ya? Nggak tahu. Sekarang aku bikin akun Smule baru kok. Cuma udah jarang kayak dulu sih. Udah capek kan nyanyi terus mungkin ya. Jadi kayak Smulean kayak... Iya, udah. Kalau dulu kan bener-bener ya udah nyanyi masih happening juga lagi waktu itu sih. Iya. Sekarang kan udah enggak. Sekarang nyanyi juga yang udah ngejob. Kalau nggak ngejob udah nggak mau nyanyi-nyanyi iya, gitu. udah bosen gitu loh nyanyi, ngerti nggak sih guys? Karena kan udah keseringan nyanyi juga, rekaman lah inilah, cover YouTube lah ini. Pas mulai ke penyanyi profesional itu setelah dari Smule itu apa gimana? Setelah dari itu, jadi tuh ceritanya Pongki tuh temennya om aku. Oh, Pongki Jikustik. Iya, Pongki Barata. Pongki Barata Yuda. Terus si om aku ini ngirimin lah link Smule aku tuh ke Pongki. Ini nih suaranya ini, keponakan aku tuh suaranya kayak gini. Tiba-tiba tuh malam-malam aku inget banget ya. Malam-malam aku ditelepon sama Om Pongki, coba rasanya gimana? Aku tuh deg-degan banget asli. Aku kayak, halo gitu. Terus kayak, halo saya Pongki gitu. Oh my God, aku kayak, oh my God nih beneran gak sih? Ini beneran gak sih gitu. Kayaknya orang ngerjain nih. Iya, orang ngeprank. Ngeprank kan. Tapi pas aku denger suaranya, iya sih medok-medok gimana gitu kan dia kan. Gue juga bakal grogi juga, Wi. Gimana nggak grogi? Tengah malam ditelepon om, ya kan? Grogi lah kan? Iya, aku ingat banget itu kayak sekitar jam 9-an gitu lah dia nelfonnya. Lama banget teleponnya tuh kayak sekitar 2 jam gitu lah. Dia kayak pengen lebih tahu tentang aku gitu. Jadi dia nanya-nanya. Oh gitu. Terus dia nggak pap kan? Nggak pap kan? Oh kagak, iya. Terus. Ya udah. Terus habis itu dia nawarin, kamu tuh mau aku bikinin lagu baru atau mau remake lagu Jikustik, kata dia gitu. Gila nggak lo digituin sama Om Pongki? Itu peluang banget tuh. Peluang emas, kesempatan parah. emas. Terus aku kayak, Mas Pongki, aku tuh pengen banget nge-remake lagunya Jikustik karena dari kecil itu aku literally tuh kayak aku tuh ngefans banget sama Jikustik sama Salon Seven tuh gila sih. Gila banget, aku tuh ngefansnya separah itu gitu. Kayak pas Duta nikah aja aku nangis gitu, aku masih SD, aku ingat banget. Ya Duta tuh ada yang nangisin, Duta. Iya. Duta nikah nangis. Kalau mau ngajak duet loh, ya ampun, ya, aku Duta. sangat senang. Jadi kalau pas Duta Semoga kawin tuh, ya. Pas Duta kawin tuh kira-kira kamu masih jadi cabe-cabe ngomong segitu. Iya. Belum ya. Masih bibit-bibit lah. lah. Masih bibit, Mbak. Berarti masih pitik banget. Berarti masih muda banget dong ini.
Masih. Iya, masih SD kelas berapa ya pas Duta Oh nikah iya. tuh? Kita berarti ya juga berarti ya. Sama, Wi, kan TK seumuran. TK kalian. Iya. Gue masih PAUD gue. Bisa. Oh, akhirnya remake lah lagu Jikustik dan jadi Nah, terus single. akhirnya aku bilang gimana? aku tuh pengen banget nge-remake. Aku tuh dulu suka banget sama lagu Tak Ada Yang Abadi, aku bilang gitu. Yang Aku gimana tuh sih? dulu sukanya gara-gara apa coba? Video klipnya aku inget banget tuh ya, dulu masih zaman-zaman MTV, kalian inget gak sih? Iya, Iya, betul. iya. MTV, terus kalau ada video klip itu tuh aku tuh seneng banget Kak sama video klipnya, kayak keren gitu loh, kayak di penjara. Asli sih udah lagunya sedih. Itu yang terus mana? yang video klipnya tuh juga Tak Ada Yang Abadi, yang aslinya, yang Jikustiknya. Kamu harus nonton sih video klipnya. Coba lagunya gimana sih? Tak ada yang itu bukan sih? Bukan, Kan Wi. yang aku kemarin, lagu aku. Itu mah lagu Sobat Ambyar. Oh, Itu Beda Peter itu. Pan. Oh, Peter Pan. Lu ada TV nggak? Nonton deh kalau ada TV. Gue mah nggak punya. ya udah ntar gue tonton. Gue suka Itu lupa. video klipnya tuh kayak aku zaman dulu sih aku ngerasa itu keren banget ya, kayak gila sih dia niat banget video klipnya kayak film gitu, lagunya juga bagus. Ya udah akhirnya aku bilang tuh sama Mas Pongki kayak aku suka banget sama lagu itu, aku boleh nggak sih nge-remake lagu itu. Terus dia tuh mungkin Mas Pongki tuh emang udah pinter banget ya, aku suruh nyanyi saat itu range kamu tuh seberapa suaranya, terus dia langsung bikinin tuh musiknya, aransemennya dalam waktu nggak lama kok, 2 mingguan kali. Terus dia langsung jadwalin aku untuk rekaman. Dengan Wow. aransemen baru dari dia gitu. Dia langsung ngetes. Iya, aransemen baru, dan dia bilang kayak ini aku bikin yang Adele gitu ya, gitu kayak When We Were Young gitu. Jadi ada bassnya tuh lebih berasa kayak Adele banget gitu. Wow. Aku cuma disuruh nyanyi saat itu, kayak range kamu coba nyanyi, kamu maunya seberapa gitu. Itu pas obrolan di telepon. Obrolan di telepon, belum ketemu. Wih. Belum itu kalau ketemu, gua- Wi. Baru nelpon, Iya, baru pap-papan doang. Iya. Baru telepon. Nggak pakai pap, geng. Belum. Terus Soalnya aku kan pada saat itu aku lagi di Jogja, jadi teleponan. oh, di Terus Jogja. pas aku di Jakarta, dia di Jakarta, Mas Pungki di Jakarta, terus sempat ketemu sekali, ngobrol-ngobrol gimana nantinya kalau lagunya dua keluar gimana. Akhirnya ya udah, terus jadwal rekaman lagi. Jadi aku ke Jakarta lagi buat rekaman. Akhirnya rekaman tuh satu lagu itu, Tak Ada Yang Abadi itu seharian. Dari jam 11 siang sampai jam 8 malaman lah. Jam 9 Dimana tuh? malah. Di Jakarta berarti? Di Jakarta. Di studionya Pongki. Di studionya Mas Pongki. Ada Mas Pongkinya, ada sound engineering dari Mas Pongki. Jadi aku udah tinggal nyanyi aja sampai sana. Enak banget ya. Udah Enak banget. ditawarin, dibikinin lagu langsung, aransemennya langsung rekaman. Parah sih, parah. Dan Kayak itu bukain benar-benar jalan kayak gitu loh, apa Pak. yang aku mau banget gitu. Kayak dibukain jalan gitu loh. Kayak gampang banget nih. Langsung dapet jalannya, caranya. Ya tapi itu Iya, alhamdulillah sih. ya gampang kan karena bayar kan, bukan karena gratis kan itu. Oh bayar. Bayar tapi harga miring sih. Harga Miring banget malah. Kayak karena dia... Harga om beda ya. Beda. Nggak sih, dia bilang kalau misalnya suara kamu nggak sebagus ini, kayak aku juga nggak akan kasih harga segitu gitu. Iya. Bisa Ya, aja Om Pongki. Mas Pongki maaf ya kalau dengerin ini, maafin mereka ya. Enggak kok. Aku Nanti respect ganti. banget sih sama Om Pongki, ya kan. Apalagi Gila, legend loh dia. ya legend banget. Itu Majikustik mah legend Gila banget. sih. Iya. Oh, jadi akhirnya jadilah itu ya. Itu belum selesai itu. Udah jadi gimana? Singlenya jadi, Ah. singlenya jadi, aku langsung bikin video klip. Terus sempet stuck dulu tuh, nggak aku keluarin tuh. Video klip yang bunuh diri itu kan sih? Betul, iya. Eh, Itu syutingnya tahun 2017 akhir. Lah, tapi Tapi rilisnya rilisnya baru 2020 ini. Oh iya bener ya. Lama banget kan? Sempet kayak ya vakum dulu lah. Sampai benar-benar aku
fokus, aku punya tim, karena dulu aku belum punya tim tuh, aku nggak ngerti caranya gimana sih masukin ke Spotify, aku nggak punya manajer, nggak punya ini, nggak punya itu. Terus akhirnya aku matengin dulu semua, aku bikin YouTube, baru deh aku keluarin. 3 tahun tuh berarti mencari wangsit ya? Mencari wangsit. Alhamdulillah responnya bagus sih pas keluar, viewers YouTube-nya langsung banyak. Alhamdulillah banget sih itu, followers Instagram naik kan. Oh gitu. Aku udah subscribe kok. Aku juga Kalian udah jangan lupa subscribe ya semua. Akunnya apa namanya nih, kasih tahu teman-teman nih. Biana Capslog semua, BYANA guys. Yo. Di situ ada single-single aku sama ada aku cover-coverin lagu. Kalian bisa request lagu apa aja yang mau aku nyanyiin gitu. Mantap. Oke. Langsung aja ya guys ya, langsung di blog aja ya guys. Enggak bisa. Jangan dong, jahat dong. Di Berarti- subscribe. Berarti siapapun boleh request lagu ya, ntar dinyanyiin ya? Betul. Siapapun, kalau kalian mau aku nyanyiin lagu yang kalian mau, silakan komen aja di salah satu video aku. Insya Allah nanti aku nyanyiin. Pokoknya gue ntar bakal request dan harus dinyanyiin. Iya, lu Iya mau dong. request lagu apa sih kira-kira? Gak boleh dangdut, aku gak bisa nyanyi dangdut. Ada deh, ntar dong. Pokoknya aku tunggu deh requestan kalian deh. Ya. Berarti single Itu- pertama dan single kedua itu di tahun yang sama ya berarti ya keluarnya? Di tahun yang sama. Cuma beda berapa bulan doang sih keluarnya. Oh iya Ah. guys, seperti yang tadi gua bilang, dia tuh baru ngeluarin single kedua ya kan. Dan itu lagunya oke banget sih ya. Yang di YouTube itu kan? Di YouTube. Di YouTube ada, Spotify ada, Joox ada, TikTok pun ada guys. Oh Di ya? TikTok ada juga. Kemarin- Ada dan ada bocah gitu yang udah pakai lagu itu di videonya, itu lucu banget sih, Wow. gemes banget. Udah jadi Itu lagu gemes TikTokers. Nggak sih, nggak ngedance gitu kan, karena lagu aku sedih semua guys. Gimana caranya mau ngedance pakai lagu aku ya kan? Nah, Iya itu sih, tuh aku mau nanya, baru inget. Kamu kayak, Ah. aku kan udah nonton YouTube kamu. Itu lagu-lagunya lagu-lagu sedih merana begitu, kenapa sih? Aduh, sumpah ya, aku tuh nggak ngerti kenapa image aku tuh sebegitu sedihnya gitu. Karena aku tuh ngerasa ya, kalau aku nyanyi lagu bahagia, nyanyi lagu yang seneng dikit, lagunya tuh jadi sedih gitu. Jadi kayak, mungkin aku emang tercipta untuk nyanyi lagu sedih kali ya. Berarti orang-orang yang pantas dengerin lagu kamu, orang-orang yang baru putus cinta, baru kehilangan seseorang. Mungkin ya, yang selingkuh gitu, kayak lagu baru aku kan. Wih, Ya? gue kehilangan dompet sedih juga dengerin. Iya. Boleh. Boleh kan? Beda, korelasi sedihnya beda itu. Oh beda, nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Nah, Nggak nyambung. berarti kan single kedua baru keluar nih. Baru 2 minggu yang lalu guys. Wih, masih hangat. Baru 2 minggu. Masih Boleh dong. hangat. Boleh Masih dong hangat. ceritain ke kita gimana awal terciptanya lagu yang single kedua ini. Lagu Bila itu judulnya Bila by the way ya. Jadi lagu Bila itu ditulis sama om aku. Jadi tuh lagu udah lama banget juga sih sebenarnya. Udah berapa tahun yang lalu. Bentar dulu, Bi. Ya. Ini ada masalah apa dengan om? Lagu pertama om, lagu kedua om nih. Iya, Karena dia- om aku ini om yang sama sebenarnya guys. Jadi Oh, emang dia gitu. musisi gitu. Ya. Soalnya Iya sih, aku gitu. kayak mikir ini kok Bi dikelilingi oleh om ini gue jadi curiga. Ini om beneran Oh, guys. gitu. Ini Oh, om beneran. adiknya ibu. Oh gitu. Adiknya ibu aku tuh emang musisi, emang dulu punya band juga, terus dia pernah manajerin suatu band juga, sukanya bikin lagu gitu. Emang sepupu-sepupu aku tuh dulu emang sering kayak latihan bareng gitu-gitu dari dulu. Emang keluarga Seru aku kayak gitu. nyanyi bareng Iya, Mas seru banget. gitu ya? Iya, jadi sepupu-sepupu aku tuh juga bisa main alat musik juga, om aku tuh juga bisa, aku juga bisa gitu. Terus Yaudah, terus dia itu lagu udah lama banget tapi belum sempet keluar. Dulu pernah ada yang nyanyiin tapi aku nggak ngerti kenapa, pokoknya ada sesuatu hal yang bikin lagu itu jadi nggak rilis gitu. Akhirnya dia ngasih ke aku, mau nggak gitu kamu nyanyi lagu ini gitu. Terus aku bilang mau banget sih, cuma aransemennya tuh aku nggak cocok gitu. Aku pengen nambahin, boleh nggak? Aku bilang gitu. Terus
tadinya tuh liriknya tuh cuma nggak ada yang bridge-nya itu loh, nggak ada yang bagian yang aku tambahin lah di lagu itu. Oh gitu, ditambahin ya. Ditambahin sama aku. Tapi aku nanya dulu kayak, ini gimana Om kalau misalnya aku tambahin, aku tambahin bridge, karena awalnya tuh bener-bener liriknya tuh padet banget, dikit gitu, dan temponya tuh sebenarnya lebih cepat daripada lagu yang aku punya. Jadi aku bikin apa yang aku mau. Untungnya sih alhamdulillah boleh ya. Terus dia juga senang sama hasilnya gitu. Tapi perubahan dari awal sampai sekarang nggak begitu banyak ya? Liriknya semuanya aku pakai yang dulu, cuma aku tambahin aja. Oh. Aku tambahin lirik, aku tambahin improv gitu. Nah, sekarang aku pengen tanya nih, Bi. Kenapa judul lagunya Bila? Kalau itu ditanya sama yang ini ya, aku juga nggak ngerti sih. Mungkin itu nama kan orang atau? Enggak, itu bila tuh if, what if gitu. What if, bila, kalau gitu. Iya. Apa kita langsung undang aja nih Omnya nih? Bentar ya, gue telepon dulu ya. Halo Om, namanya Om siapa? Om Nat. Om Nat, halo Om Nat, sudah bergabung dengan kita. Iya, dengan saya Om Nat. Om, ini Om, Diana lagi masuk di Hub Podcast nih Om. Oh ya, bagus sekali. Kenapa? Ya, cerita sedikit dong Om tentang lagunya Om. Oh, lagu saya sudah diambil sama ponakan saya. Tanyakan langsung ke dia ya. Jangan. Omnya kayaknya nggak galak gitu dah, Wi. Terus, Bi, tuh lagu cocoknya didengerin oleh siapa tuh? Atau orang yang sedang oleh orang-orang yang sedang mendua, guys. Wow. Oh. Jadi kalau kalian merasa kalian lagi mendua, cocok banget sih lagu ini buat kalian. Ini buat cewek, buat cowok sama aja ya? Cewek cowok bisa. Cewek cowok sama aja, Karena Wi. awalnya itu yang nyanyiin lagu ini tuh cowok loh. Oh. Iya, yang aku bilang nggak jadi rilis tuh awalnya nyanyiin cowok. Dan dia juga udah mengikhlaskan sih, maksudnya kayak ya nih lagunya boleh nggak buat ponakan aku. Terus dia bilang kayak oh boleh silakan katanya gitu. Ya udah. Jadi aku nggak ada problem apa-apa dengan lagu ini gitu. Bi, Iya gimana? lagu Bila itu gimana sih? Isinya tuh jadi intinya tuh dia udah lama mendua, tapi dia bahagia sama dua-duanya, tapi di sisi lain dia tuh sayang banget sama yang pertama, dia pengen ninggalin yang kedua gitu, jadi kayak bimbang gitu loh guys, gimana sih kayak berarti nyesel gitu ya? Nyesel, tapi dia bahagia. Pokoknya di situ ada liriknya kayak, ku coba untuk meninggalkan yang kedua, tapi aku nggak mampu gitu. Cuma tapi aku tuh sayangnya setengah mati sama yang pertama. Gitu. Gila, lagunya nih relate banget sama lu ya, Wi. Sama siapa? Relate ya? Biasa relate sama yang ganteng-ganteng. Si Alu ini ganteng ya? Aduh, jangan gitu dong. Lu kan biasa iya. Soalnya kalau udah punya dua itu berarti ganteng loh. Enggak, gue satu aja nggak punya. Susah kan? Gue satu aja nggak punya, mau dua. Oh berarti siapa tahu. Ini cocok banget untuk orang yang selingkuh dan lepasin selingkuhannya. Tapi sayang juga sama. Tapi sayang sama yang pertama. Egois nih namanya nih. Iya. Itu namanya egois sih, emang benar sih. Kan sebenarnya harus memiliki. Ya tapi nggak selingkuh karena kan kita nggak juga. bisa, karena kita kan nggak bisa ngatur siapa yang mau kita sayang, ya kan? Iya betul. Terus kalau kita nggak bisa mengatur siapa yang kita sayang, berarti itu untuk jadi alasan untuk selingkuh. Ya nggak juga sih. Oh. Tapi gimana ya? Mungkin aku pernah ada di posisi itu. Dan aku juga pernah ada yang di posisi yang jadi kedua, dan aku pernah ada yang di posisi yang jadi pertama gitu. Pengalamannya luar biasa. Jadi aku bisa melihat 3 pandangan yang berbeda gitu. Jadi gimana rasanya? Jadi relate banget sih. Kayak gimana tuh rasanya selingkuh, gimana tuh rasanya diselingkuhin, gimana tuh rasanya jadi selingkuhan gitu. Waduh. Ngeri. Ngeri ya. Lu ngerasain nggak, Wok? Kenapa tuh? Itu di posisi-posisi yang tadi tuh. Diselingkuhin, jadi selingkuhan,
plus Sama selingkuh. menyelingkuhi. Kalau gue mau nyelingkuhin gimana ya, kan gue kan nggak ganteng kayak lo, gimana sih? Satu aja udah alhamdulillah. Kenapa gue mulu yang kena ya? Iya, soalnya dia bilang lo ganteng kan, kalau ganteng minimal Nggak jadi 2. deh, gue nggak ganteng. Tapi nih teman-teman udah tahu lagunya belum? Belum nih Kak. Buat yang belum dengar, ini kita puterin dikit kali ya? Oke. Ya, Boleh, kita boleh, puterin. boleh banget. Boleh banget dong. Ini Nih, dia kita lagunya Bila. Masa-masa yang lalu begitu indah, dan ku cinta setengah mati padamu. Bagaimana caranya untuk hentikan rasa itu, karena ku sangat bahagia mencintainya. Oke, teman-teman udah pada denger tuh lagunya tadi. Sedikit lagunya. Gimana? Cukup untuk memberikan semangat untuk berselingkuh atau gimana nih? Ah, Nggak gitu Nggak, juga nggak boleh, sih. Nggak boleh lah. Nggak boleh. itu nggak baik ya guys, karena apa, ini lagi bulan puasa. Betul. Kan betul, kalau udah betul, udah betul, selesai betul. puasa baru lanjut lagi. Lah, Baru lanjut selingkuhnya. Kalau menurut gue sih, ini lagu easy listening banget nih. Jadi gue denger, gampang banget dihafal ya. ya gue denger bentar aja udah kayak langsung stuck in my head banget gitu loh. Kayak Mantap, mantap. masa-masa. Tuh, gue langsung hafal tuh. Wak. Iya. Orang gua aja udah ini, Gila sih. udah nyanyiin juga gua. Lo udah nyanyi? Udah. Oh iya, jadi dia tuh apa ya, lagi bikin challenge ya Bi ya? Apa gimana sih itu ceritanya? Belum sih, belum. Itu Belum. nanti aja terakhir pengumumannya. Oh gitu, oke. Di full iPhone, guys. Nanti harus dengerin sampai podcast ini selesai ya. Oke. Biar tahu gimana cara dapetin iPhone X. Wah, gila. Wow. Aduh, gue baru tahu tuh kalau ada hadiah itu tuh. Kalau gitu gue nyanyi nih. Ntar gue Iya. nyanyi yang bener. Lo mesti ngajarin gue nyanyi, Pak. Gue nggak bisa nyanyi soalnya suara Nanti gue gue jelek. ajarin nyanyi. Caranya di kamar mandi dulu. Boleh coba. Aku mau nanya dong sama kalian, guys. Apa Hah? menurut kalian gitu sama perselingkuhan gitu? Gimana tuh? Menurut kalian tentang perselingkuhan tuh gimana gitu? Apakah itu buruk atau menyakiti hati seseorang atau gimana tuh? Aku pengen Wah. tahu juga dong. Alwi nih kayaknya yang bisa jawab nih. Kalau menurut gue nih, Bi, Gimana? perselingkuhan itu tetap jahat sih kalau menurut gue. Kenapa lo mesti selingkuh sedangkan lo aja udah punya gitu. Ya kenapa sih kita walaupun alasan ya tapi kan yang di rumah atau pacar kita, istri kita itu nggak bisa ngertiin. Tapi kita dapat sesuatu hal yang lain dari selingkuhan kita. Ya justru itu namanya hubungan. Kita harus saling menerima kekurangan pasangan. Benar. Jadi, benar. namanya Bijak banget sih lu. namanya selingkuh tetap tidak boleh. Tetap salah ya. Gitu. Karena kalau menurut gue nih, Hmm. suatu hubungan yang komit itu nggak boleh dirusak dengan selingkuh. Dengan orang ketiga ya. Orang ketiga. Benar sih. Apalagi ada Biasanya orang keempat. kalau memicu perselingkuhan tuh apa sih? Memicu perselingkuhan. Biasanya, aduh ini pertanyaan yang menjebak nih Pak kayaknya Pak. Makanya gue nggak jawab, Aku gue diem kan aja dari tadi. kalian kan dari tadi kan nanyain aku, terus aku pengen tahu gitu di mata kalian tuh Kalau- gimana gitu. Alwi aja deh, gue diem aja, gue diem. Kalau sesuatu yang memicu perselingkuhan itu ya kalau menurut Apakah saya yang pertama sih, kurang menarik lah, atau yang Bukan, pertama kurang bukan. asik lah, atau apa? Kan, mungkin kalau menurut gue selingkuhan itu sebenarnya nggak niat untuk selingkuh, tapi orang ketiga itu datang di waktu yang tepat. Benar sih. Bisa Gimana juga dikatakan gitu. waktu yang tepat? Mungkin ketika kita di rumah
kita lagi nggak nyaman atau lagi ribut, nah kita keluar keingat seseorang atau siapa, curhat, kebablasan. Nah itu nggak boleh. Makanya kalau ada masalah, jangan curhat sama orang Tapi lain. kalian tahu nggak sih, 80% dari perselingkuhan itu orang ketiganya adalah mantannya atau yang dulu pernah sama dia pasti. Pernah Ya, ada karena cerita masa lalu sama dia. udah lebih kenal kali ya, lebih gampang masuknya. Mungkin Iya. mungkin kayak masih ada sisa-sisa CLBK cinta lama belum kelar gitu kan. Jadi masih gampang itu untuk memasuki dan dimasuki gitu ya. Iya, jadi Iya, ngobrolnya iya. tuh kayak kita Kayak merasa udah kayak teman nyambung lama banget. gitu ya kan, udah deket Kayak banget nyambung nih banget. gitu. Tapi Kayak gue cocoknya sama ini. Ntar begitu jadi, aduh lebih parah. Biasa begitu tuh. Benar-benar. ini gue mau jawab Bi juga nih tadi. Kenapa sih alasannya Ya gimana? orang selingkuh ya? Ini menyambung juga menyambut bulan Ramadan juga ya. Gimana? Gue pernah denger nih dari seorang ustadz ya kan. Seorang ustadz yang gue nggak bisa sebutkan namanya di sini ya kan. Jadi satu-satunya alasan orang tuh untuk tidak selingkuh ya karena dia takut kepada Tuhannya. Benar sih. Karena gini, misalnya alasannya gini, karena nggak diperhatiin. Enggak kok, udah diperhatiin tetap aja. Karena istrinya kurang cantik misalnya, atau pasangannya kurang cantik, cowoknya kurang ganteng. Tapi tetap masih banyak kok yang pasangannya Tapi kan gimana-gimana godaan kan ada di mana-mana kan ya. Nah itu dia Ya, makanya. Jadi gue kayak denger dia, ya benar. Jadi alasan orang untuk tidak Tergantung selingkuh kan, iman ya berarti ya. kalau dia takut sama Iya, Tuhannya, betul. dia pasti kan nggak melakukan itu kan. Iya, gue takut nih sama Tuhan Iya, gue benar. gitu. Benar. Bener. Waduh, Bener, Ustadz bener. Bewok, Bijak ya? mantap. Iya. Mantap, Bijak mohon banget. maaf lahir dan batin ya, by the Iya. way. Ntar lagi Iya, Ramadan maaf, puasa. Ya, Sadaqallahul azim ya. Astagfirullahaladzim. Bangga gue, Pak. Lu bisa ngomong begini, bangga. Gila Habis ya, bulan gila puasa ya. Ya karena ini kan masih Ramadan, jadi kita juga harus ngecas iman juga ya kan. Oh, lu Jangan belong-belong banget gitu. kena kurma mulu ngomongnya jadi agamis. Iya. Terus kan tadi kan dari sudut pandang yang selingkuh nih. Aku pengen tahu kalau kalian jadi yang selingkuhannya itu gimana? Mungkin ada nih yang bilang nih, ada loh yang bilang kayak kalau misalnya punya yang udah sama seseorang yang udah punya pasangan lain itu pasti ada tantangannya gitu. Kan banyak tuh. Iya Kalau sering denger sih tuh. pelakor gitu kan, ya kan pelakor tuh biasanya kayak soalnya ada tantangannya gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau ini gue duluan nih ya. Boleh. Kalau gue, karena gue nggak suka hubungan gue diganggu sama orang lain, jadi kalau gue tahu itu orang udah punya pasangan, gue pasti mundur. Mundur. Mantap. Gue pasti mundur. Nggak berani maju. Ngeri juga ntar lakinya tiba-tiba galak, gue dipukulin, gue nggak bisa digituin. Oh gitu. Kalau gue udah pernah jadi yang diselingkuhin dan menyelingkuhin sih, jujur aja sih. Iya, aku juga tadi aku udah jujur loh, aku Iya. pernah di Jadi, 3 posisi nanti- itu. Nah di posisi dua-duanya sih. Gitu. Menurut gue sih ya nggak baik lah menyelingkuhi dan diselingkuhi ya. Karena kan gimana-gimana kita menyakiti seseorang ya. Betul. Cuma ya memang tadi bener tuh kayak kalau ada pasangannya kayak lebih greget atau lebih menantang gitu. Itu gue Iya. sempat mengalami itu sih, sempat kayak oh dia ada cowoknya nih, asik gitu malah. Lebih semangat lu malahan. Iya padahal nggak ganteng, pede aja. Hebat lu. Kalau gue nggak mau begitu. Masih banyak yang single. Benar sih, cuma ya nggak ngerti lah. Keadaan juga kali yang mendesak ya. Mungkin Iya. ya. Aku soalnya di sini kayak nggak mau Kecuali menyalahkan kepada- siapa-siapa gitu sih. Ya karena gimana ya, kalau menurut gue ya cinta tuh kan nggak pernah salah ya. Anjir, mantap ya Iya, kan? benar-benar. Iya. Kita tuh nggak tahu loh kayak kok bisa kita cinta sama dia gitu. Iya. Kalau kita tahu kita cinta sama dia karena apa ya justru itu nggak cinta malah. Nah, Pasti benar. kalau orang yang soalnya ditanya kenapa kamu cinta sama dia gitu, pasti kan kalau orang yang benar-benar cinta nih nggak tahu. Gue
sayang aja sama dia gitu. Betul. Itu baru yang benar-benar sayang tuh. Kalau misalnya soalnya dia kaya, soalnya dia cantik, itu berarti nggak sayang. Bener. Ada Bener, Bi. sesuatu. Gue setuju banget, Bi. Nih, Bener. guys, soalnya gini guys. Kalau gue gimana ya? Gue bilangnya gini. Kalau lu nggak mau ngelihat sesuatu, lu bisa tutup mata lu gitu. Kalau lu nggak mau dengar sesuatu, lu bisa tutup telinga lu. Tapi kalau lu mencintai seseorang, mencintai sesuatu, lu kan nggak bisa tutup hati lu, ya nggak? Asik. Bener nggak? Lu nggak bisa ngapa-ngapain, gila. Asik. Nggak bisa. Itu yang gue rasain, maksud gue. Ya kayak gitu mencintai ya, maksud gue. Ya gitulah. Bener. Hebat nih, ini sangat bijak nih. Heran nih. Nggak tahu kenapa nih sangat bijak. Karena mau bulan puasa kali ya. Yoi, Iya, benar. Banyak Benar, dengerin jadi- tausiah gue. Ya memang kayak gitulah kalau ya kalau ngomongin cinta emang susah, cinta itu nggak bisa ditebak. Ya benar kata Bi, kalau cinta karena ganteng, karena cantik atau apa itu Itu palsu. semu. Kita tuh harus mencintai orang itu dari hati gitu. Kayak nggak tahu nih kenapa sih gue bisa cinta sama dia gitu. Iya benar. Bener. Makanya gue kalau pilih cewek selalu gitu. Gue tanyain, lo kenapa sih cinta sama gue? Kamu ganteng sih, langsung gue tinggal. Nggak mau, nggak jadi. Iya. Songong banget langsung. Kalau dia Sombong banget jawabnya nggak tahu, kalau dia bilang nggak tahu, wah ini baru bener nih. Itu baru Iya, namanya iya. cinta sih. Soalnya kan nggak tahu kan. Dia mengandalkan Ah. perasaan, dia bingung. Dia bingung. Iya, Bisa dia bingung, bingung bisa kok. bego. Bisa bingung, bisa bego. Itu nggak tahu juga. Tahu-tahu pongo. Tiba-tiba pongo. Nah. Bi, aku mau Gimana? nanya nih. Kan cewek itu selalu punya kriteria-kriteria ya kan? Dalam menilai cowok. Tapi menurut kamu bullshit nggak sih? Soalnya kan aku ngelihat nih, dia misalnya bilang kriteria cowok gue gini. Tapi kalau dia udah disentuh hatinya, kriterianya tuh sama sekali beda. Nggak tahu ya, kalau aku pribadi sih pasti ada lah kriterianya, kayak dia harus gini, dia harus gitu, misalnya apa ya, misalnya dia harus sayang sama keluarga gue gitu, atau apa, ya pasti harus ada sih, kalau enggak dia juga dari awal nggak akan ngedeketin juga sih, ngerti gak sih maksud aku? Oh, ngerti. Jadi maksudnya adalah balik lagi ke personality ya. Tapi kalau kriteria fisik, misalnya badannya six pack ya kan. Kalau cowok-cowok kan six. Iya. Kalau gue kan 6 month. Misalnya dia emang nyarinya, gue sukanya sama cowok yang badannya six pack misalnya. Pasti kan dia sebelum ngedeketin tuh cowok pasti udah ada dong kriteria itu sampai dia bisa ngedeketin tuh cowok gitu. Oh, gitu. Menurut aku ya, kalau aku sih gitu. Kamu sukanya six pack nih kayaknya. No comment aku. No comment. Ya selera beda-beda, nggak apa-apa lah Pak. Nggak apa-apa dong, kan semua orang kan punya standar sendiri ya. Ya nggak sih? Boleh. Kayak ada yang suka sama misalnya perempuan yang hijaban, gue emang nyari yang hijaban nih, atau yang rambutnya panjang atau rambutnya pendek, kan pasti kan nggak masalah dong. Bener. Bener. Kalau lu, Wi, standar lu gimana, Wi? Kalau gue suka wanita yang, kalau dari fisik gue suka yang kurus, udah gitu doang. Kurus, putih, udah. Standar lu berarti tadi ya. Kalau standar kayak kita gua sama. beda. Kalau standar gua tuh standar samping sama standar tengah, Wi. Itu mah motor ya. Motor, Iya. Kalau gue sih nggak ada standar. Pokoknya yang penting nyaman aja sih. Iya ilah. Ya ilah. Ada kayak gimana aja lu sikat. Iya. Kambing dibedakin Ya, juga sikat ya. Kalau ada yang kayak Kendall Jenner, gue juga mau. Wah itu mau. Itu gue mau banget tuh. Gue kalau dapet Kendall Jenner mah nggak bisa tidur gue. Anjir. Iya. Oh ya? Iya. Berarti cakep tuh kalau begitu. Bisa nggak bisa tidur. Nah makanya. Tapi ini ada yang lucu nih, Wak. Apa tuh? Lu kalau dapet Kendall Jenner, lu nggak bisa tidur. Nah, kalau ini katanya ada yang kalau mau rekaman dia malah nggak bisa tidur. Siapa tuh? Nah, bener nggak tuh, Bi? Benar.
Bener ya? Bener banget sih, parah sih. Itu Setiap kenapa? aku cover lagu rekaman aja kayak cover lagu buat YouTube nih kayak aku tuh nggak bisa tidur aja, nggak tahu sampai sekarang. Setiap besoknya perform, besoknya ada sesuatu yang berhubungan soal nyanyi tuh pasti aku kayak aduh gitu antara excited dan deg-degan gitu loh. Jadi sampai nggak bisa grogi. tidur gitu. Masih grogi gitu, padahal udah sering. Gak grogi sih, apa ya? Kayak aku nggak mau mengecewakan gitu. Aduh besok gimana? Kayak udah negatif thinking duluan gitu. Kayak Takut nggak ngasih yang terbaik gitu. kadang terlalu excited juga sih kayak, besok akhirnya aku bisa ini gitu. Kayak, duh besok ketemu ini, aduh gimana ya kalau aku jelek nyanyinya gitu. Pasti ada sih. Aku yakin sih penyanyi-penyanyi lain pasti yang udah sering nyanyi pun yang jam terbangnya banyak juga pasti ada lah dia ngerasa kayak gitu. Ya aku ngerasain kok, aku ngerasain. Aku juga ngerasain. Sebagai penyanyi memang susah tidur kalau mau rekaman. Iya. Saya juga merasakan. Udah susah tidur, bangunnya pun juga katanya susah, Pak. Betul. Kalau pagi. Iya, soalnya susah tidur ya kan? Iya. Bisa begitu ya? Bener nggak tuh? Bi? Bener. Susah bangun pagi katanya. Itu juga bisa sih, bisa. Itu emang dari dasarnya aja sih emang nggak bisa bangun pagi kali. Oh, emang dari sononya nggak bisa ya? Oh gitu. Emang Iya. kenapa Bi nggak bisa bangun pagi? Bisa aja sih. Aku kalau ada alarm pasti bangun sih. Aku tuh orangnya paling on time. Kalau bisa sebelum jam schedule-nya aku udah harus ada di sana. Oh. Jadi biasa aku yang nunggu malah. Berarti nggak pernah ngebatalin schedule tiba-tiba gitu kan kalau lagi meeting kan? Kayak pernah deh. Mohon maaf nih. Ya pasti ada, semua orang pernah lah ada sesuatu something come up yang harus, waduh, bisa ngasih meetingnya diganti gitu. Pasti ada. Gitu. Berarti ada yang lebih important ya atau urgent ya? Ya, biasa sih kita. Ya sebenarnya tuh prioritaskan semuanya tuh sebenarnya penting. Cuma ada yang harus diprioritaskan dong pastinya dong. Oh Yes. iya betul. Soalnya aku denger curhatan manajer kamu katanya tiba-tiba ini batalin meeting tiba-tiba gitu katanya. Kasihan manajernya kalau begitu. Iya. Ya, Aduh, mohon maaf ya. Namanya orang nggak ada yang sempurna. iya sih benar. Ya dimaafin Iya ya. Ini berhubung Ya, bulan Ramadan dimaafin ya teman-teman. Oke. Mohon maaf ya. Jadi Apalagi yang buat di manajer sini, tuh. yang buat dengerin manajernya yang juga. pernah ngerasa aku meetingnya aku reschedule, mohon maaf udah mau lebaran ini gitu. Oh udah gua maafin. Ya, Udah. mohon maaf ya. Terus ada satu cerita lagi. Pak. Apa? Gua kemarin listrik rumah gua mati tiba-tiba, Pak. Ya terus Ternyata gua lupa bayar, Pak. Busanya habis. Pulsanya habis. Wajar nggak tuh, Pak? ya Wajar sih. kalau listrik sih wajar, namanya lupa ya manusia. Wajar ya kalau listrik ya. Iya. Nah, ini Wajar. Pak, ada yang lagi manggung, lupa bayar band pengiringnya, Pak. Masa sih? Iya, lupa bayar. Parah Aduh. tuh. Bener tuh, Bi? Enggak sih. Lupa bayar rekaman. Oh, cerita Bayar gimana apaan? sih? Bayar band pengiring apa bayar rekaman? Bayar band pengiring. Oh, gimana ceritain dong. Jadi semua tuh biasanya tuh semua yang ngurusin keuangan dan lain-lain tuh manajer aku semua kan. Kalau emang band tetap aku tuh emang semuanya aku sendiri karena mereka emang dari dulu udah temenan kan. Terus aku pas rekaman aku tuh selupa itu. Tapi udah masalahnya udah selesai. Dan mereka tuh juga nggak ngingetin. Aku juga nggak ngerti lagi sih Mereka kenapa nggak semua orang. ngingetin, bener. Cuma ngedumel aja di belakang. Iya, ngedumel. Aduh, buat Evan, Wahyu, kalau kalian denger ini maafin aku ya guys. Aku lupa beneran. Yeah. Terus mereka tuh pas aku transfer, terus literally mereka kayak, Bi ini uang apa katanya gitu. Dia juga lupa. Iya, juga lupa Lagi juga. udah lupa ya.
Iya, dia juga lupa. Ngakak nggak sih? Iya. Kayak dapat inian kan, dapat rezeki nomplok. Kayak dapat rezeki. Iya. Cuman hebat ya bisa begitu ya. Ya manusia. Karena kan Yes, aku kan manusia. nyanyi, aku punya kerjaan yang lain juga kan. Jadi kadang-kadang kepecah-pecah juga sih. Jadi kalau aku ada salah, mohon maaf, tolong dimaafin. Apa-apa. Kalau gue udah maafin ya, semoga yang lain-lain juga maafin. Berarti banyak banget lu mesti minta maaf sama orang-orang di. Kayaknya iya deh. Entah aku yang terlalu on kali ya. Enggak, itu wajar. Lupa bayar wajar. Tapi tahu gak sih guys, alhamdulillah banget semua orang nih yang kerja sama aku, entah itu sound engineering, entah yang nge-produce lagu aku, entah anggota band aku, entah yang ngurusin digital marketing, entah publisher aku, manajer aku, alhamdulillah aku tuh dapat orang-orang itu yang baik banget, yang membantu banget sih. Itu alhamdulillah banget. Luar biasa. Karena serius, aku nggak bohong, itu mereka tuh asik-asik semua dan mereka tuh nggak pernah marah. Walaupun akunya yang kayak gini tuh mereka super duper ngertiin aku lah apa yang aku mau gitu. Berarti orang-orang Karena baik kan aku semua ya. bisa jadi aku tuh bisa dibilang aku tuh perfeksionis kan, lumayan perfeksionis, nggak banget sih. Dan mereka tuh tahu banget lah apa yang aku inginin. Dan baik banget, super duper baik. Super semuanya. buat kalian semua ya. Super buat Super kalian. banget buat tim Biana, videografer aku juga, itu ngertiin aku banget. Ntar aku udah bayar dia belum ya? Tuh, lupa lagi. Mohon maaf. Ini ada satu cerita lagi nih, Wi. Ini masih menarik juga nih, Wi. Apa tuh? Dengar-dengar katanya Biana tuh nggak doyan buah. Nggak doyan buah. Iya bener ya? Aku tuh jijik. Masa? Jadi gini loh. Jijik. Sumpah. Jadi tuh kalau misalnya dia udah bentuknya misalnya bentuk salad buah gitu, itu aku masih mau makan. Cuma kalau misalnya bener-bener bentuk buah, itu tuh aku jijik, guys. Enggak, Aku nggak ngerti ya. Maksudnya kayak gimana? Kayak misalnya duku gitu. Duku utuh gitu. Atau pepaya utuh gitu. Atau pepaya yang ada bijinya. Aduh, aku tuh geli ngelihatnya. Nggak tahu kenapa. Megang aja nggak mau aku. Jadi ibu bapakku tuh pemakan buah banget gitu. Dan mereka tuh selalu aku marahin kalau misalnya mereka habis makan buah terus ditinggal aja gitu di meja makan tuh pasti aku, ibu ini gimana sih gitu. Aku tuh nggak suka gitu, geli. Tapi sama sekali belum pernah makan buah apa gitu. Ya kalau udah bentuk salad buah atau sop buah Kalau gitu udah aku dikupas. masih mau. Ya kayak jus Kalau gitu, udah dikupas. beberapa jus aku mau sih kayak jus melon. Kalau jus alpukat aku nggak suka. Aku nggak suka alpukat, aku benci banget sama durian. Jadi pernah nih ya, aku mau cerita ya. Ibu sama bapakku tuh suka banget durian. Terus mereka pernah makan duriannya dimasukin di dalam kulkas. Itu aku setiap hari marah, setiap aku buka kulkas aku marah, aku nggak mau barang-barang aku tuh jadi bau durian. Akhirnya mereka beli kulkas baru buat aku. Iya, sampai segitunya beli kulkas baru. Sampai segitunya karena aku marah-marah terus. Aku tuh sampai nggak mau masukin barang-barang aku di dalam kulkas itu. Kesel banget soalnya. Wi, lu bayangin, Wi, nggak demen bau durian, mak bapaknya beli kulkas baru. Ini crazy rich banget ya, Kak? Iya, Crazy Rich Palagan. Yoi, Crazy Rich Palagan ini. Kocak. Jadi sampai sekarang pun kalau ibu bapakku mau makan durian ya mereka makannya di luar. Ini nyampe takut. Iya, sampai Karena tahu kalau gelar aku tikar ya? prese. Iya, Berarti- di luar di teras. Nah, berarti Biana ini dia nggak suka buah yang masih utuh buah dan tertutup. Nangkep nggak lu sampai situ? Tapi kebuka juga nggak suka, Wi. Sama bijinya tuh geli. Oh. Apalagi biji pepaya. gitu. Aduh, sumpah. Lu nangkep Aku nggak, tuh Wak? biji pepaya. Aku Gua tuh ada ngerti. apa sih namanya? Kalian tahu nggak sih fobia yang ngelihat bulat-bulatan itu? Ini Aku tuh kalau ngelihat fobia yang bulat-bulat kecil-kecil itu tuh literally badan aku tuh gatal seluruh badan. Gue juga bi. Gue nggak bisa tuh lihat kayak gitu-gitu. Lihat Iya, apaan dan sih? aku langsung keluar bentol-bentol badan aku. Oh enggak, kalau badan gue nggak keluar bentol. Gue cuma merinding. Karena kan emang doang. aku dasarnya emang apa namanya? Emang alergian kan. Jadi aku emang alergi ini, alergi itu. Jadi ngeliatin kayak gitu tuh bener-bener badan aku langsung gatal dan keluar bentol-bentol.
Oh gitu. Wah. Kalau dia kan ini ya alergi buah gitu. Kalau gua alergi sayur, wi. Masih sih? Iya, jadi kalau ngelihat cabai-cabai langsung merinding gitu. Bete. Langsung gimana gitu. Emang lu demennya cabe-cabean. Ya pedes Pak, enak cili-cili gitu. Iya Ya. sih. Kampret. Anjir. Iya, jadi kalau aku udah pepaya, aku geli banget sama biji pepaya. Allah, aku kalau inget-inget itu bisa gatel tau gak badan aku. Oh ya guys, terus aku kan tadi udah janji nih mau ngasih tau kalian yang soal gimana cara dapetin iPhone X. Wih, mantap. Ready nggak pengumumannya nih? Gimana, Bi? Ready. Jadi insya Allah hari Jumat minggu depan aku akan masukin karaokean lagu Bila di YouTube aku. Oke. Dan kalian boleh nge-cover lagu aku dengan alat musik sendiri, aransemen sendiri, atau yang karaokean dari YouTube aku tuh juga boleh. Masukin ke dalam YouTube atau IGTV, dan aku maunya satu full lagu ya. Sekreatif gitu. Mungkin, boleh dia improve, boleh atau apa, terserah. Dan nanti aku pilih 3 pemenang. Yang pertama dapat iPhone X, yang kedua dapat cash, yang ketiga dapat cash juga. Nanti untuk lebih lanjutnya cashnya berapa nanti aku kasih tahu lagi di Instagram aku atau di YouTube aku. Wih. Ada 3 pemenang loh. Mantap. Jadi aku tunggu sekreatif mungkin, aku tunggu pokoknya. Nanti ada official pengumumannya sih nanti pasti aku masukin di YouTube aku atau di Instagram aku. Wih, ini menarik banget buat dapetin iPhone X. Gampang banget juga nih caranya nih. Cuma cover lagu doang kan? Iya, tinggal cover lagu dapat iPhone X. Tuh. Ini ngomong-ngomong original kan? Ori, aku belinya di iBox by the way. Oh gitu. Nih. Ada garansinya segala macem. Bukan beli di Myanmar kan kayak gue? Bukan. Itu handphonenya Ibnu itu. Buat temen-temen yang handphonenya masih handphone Myanmar, ayo deh. Kalau mau dapat iPhone X, cover lagunya Biana. Yang judulnya Bila ya? Bila. Iya. Oke, yang judulnya Bila. Gampang banget lagunya dipelajarin, gampang banget lagunya dikulik. Juga kuncinya juga itu doang. Jadi pasti kalian lebih bagus dari aku, pasti aku yakin banget. Dia bikinnya sekreatif mungkin, seniat mungkin tuh pasti dapat iPhone X. Amin. Semoga gue yang menang ya. Gue juga. Nah, itu dia tadi guys, bincang-bincang kita bareng Diana, seorang penyanyi yang baru saja mengeluarkan single keduanya yang bertajuk Bila. Jadi tadi kita udah ngobrol seru bareng Diana, kita ngupas masalah lagu, masalah perselingkuhan, dan semuanya kita kupas di obrolan-obrolan kita tadi. Jangan lupa teman-teman, kalau mau dapat iPhone, ikutin cara tadi, makanya dengerin podcastnya. Pokoknya kalian jangan lupa follow aku di Instagram aku @dianabi BYANABEE dan subscribe YouTube aku BYANA Capslock semua. Di situ pasti ada nanti pengumumannya. Jadi kalian pokoknya tungguin aja gitu. Itu pasti akan berlangsung gitu. Ya teman-teman, sampai sini dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.